Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan aturan sanksi Rp250.000 bagi warga yang tidak pakai masker. Tim SAR temukan jenazah pilot maskapai MAF yang jatuh di Danau Sentani, Papua. Pembagian bantuan langsung tunai di Bima, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Halo, selamat malam pemirsa. DPR mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai kebijakan keuangan negara untuk penanganan corona menjadi undang-undang. Bersama saya, Mirva Suri, inilah Ainis Malam selengkapnya untuk Anda. Aparat kepolisian masih berjaga di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten. Petugas memeriksa setiap kendaraan yang melintas di gerbang tol menuju Merak. Hingga malam ini kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikupa terpantau lengang. Setiap kendaraan yang melintas diwajibkan membuka kaca. Petugas juga memeriksa sejumlah kendaraan dan menanyakan tujuan perjalanan mereka. Polisi mencatat hari ini ada 18 pelanggaran terkait larangan mudik. 4 diantara mobil pribadi dan 14 angkutan umum. Sebelumnya, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau pos pantau pengamanan terpadu di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten sore tadi. Menurut Kakor Lantas, sejak larangan mudik diberlakukan ada sekitar 40.000 lebih kendaraan pemudik diputar balik petugas. Kakor Lantas menegaskan akan memperketat penjagaan di sejumlah checkpoint saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Ya, prediksi itu ada, langkahnya tentunya kita harus melakukan titik-titik sekat-sekat ini maupun checkpoint yang ada, pos-pos, ada penebalan di titik-titik tertentu untuk juga memaksimalkan peran mereka di situ. Penerapan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta masih ditemui sejumlah pelanggaran. Di Jalan Matraman Raya, Menteng, Jakarta Pusat, sejumlah pengendara tidak menjaga jarak aman dengan penumpang. Dan berikut laporan Mahathir Muhammad dan juru kamera Muharlin. Penerapan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta masih ditemui sejumlah pelanggaran, khususnya di tempat kami mengabarkan yaitu di Jalan Matraman Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Di Jalan Matraman Raya ini masih ditemui puluhan pengendara yang melakukan pelanggaran PSBB. Seperti yang pertama, pelanggaran dilakukan oleh kendaraan roda 4 ataupun mobil. Ini masih ditemui beberapa penumpang yang masih duduk bersebelahan dengan pengemudinya, sehingga petugas gabungan dari kepolisian, TNI Angkatan Darat, Dishub, dan juga Satpol PP harus terpaksa memerhentikan kendaraan mereka dan harus meminta ke pengemudi dan juga penumpang untuk bisa menaati peraturan PSBB untuk penumpangnya yang berada di depan bisa pindah ke bangku paling belakang sehingga tidak bersebelahan dan bisa menjaga jarak dengan pengemudi lainnya. Dan juga ditemui dari pengendara roda 2 ataupun motor sempat diberhentikan dikarenakan mereka diketemui berboncengan dan tidak sesuai dengan KTP dari pengemudinya alias atau ini tidak satu rumah. Jadi sehingga ya dari petugas kepolisian juga TNI Angkatan Darat harus melakukan penindakan lebih lanjut. Penindakan ini nantinya akan dilakukan kepada pengendara yang terus melakukan pelanggaran dan nantinya pihak kepolisian akan menyita atau menilang dari kartu tanda penduduk yang masih melanggar aturan PSBB dari beberapa masyarakat yang berkendara di sekitaran Jalan Matraman Raya ini. Nantinya kartu tanda penduduk itu akan diambil atau disita dan nantinya para pengemudi tersebut akan diberikan surat tilang sehingga untuk tidak bisa melakukan pelanggaran lagi ke depannya. Dan untuk Selasa malam ini pun memang puluhan kendaraan sudah dilakukan penindakan dan juga pemberhentian sehingga sosialisasi ini akan terus dilakukan hingga masa PSBB berakhir. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini kereta api luar biasa mulai beroperasi. Kereta hanya melayani penumpang khusus seperti petugas medis atau penumpang dengan perjalanan darurat karena sakit.
Hari ini layanan kereta api luar biasa mulai beroperasi. Berangkat dari stasiun Gambir, kereta api luar biasa atau KLB hanya layani penumpang khusus dan bukan untuk mudik. Penumpang yang boleh menggunakan KLB diantaranya pekerja di bidang pelayanan kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta kebutuhan dasar. Selain itu, penumpang dengan perjalanan darurat karena sakit atau keluarga yang meninggal juga diperbolehkan. Penumpang datang ke stasiun untuk melakukan reservasi atau pembelian tiket dan diharuskan menunjukkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh surat edaran gugus tugas. Di antaranya dokumen yang menunjukkan negatif atau bebas dari COVID-19, adanya juga surat tugas dari instansi terkait dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang akan diverifikasi oleh satuan tim gabungan yang ada di stasiun tersebut. Kereta api luar biasa hanya layani 3 rute pulang pergi, yakni rute Jakarta-Surabaya lintas utara. KLB berangkat dari Gambir dan akan berhenti di stasiun Cirebon, Semarang, Tawang dengan tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Terdapat juga rute Jakarta-Surabaya lintas selatan pulang pergi yang berangkat dari Gambir dan turun naikkan penumpang di Yogyakarta, Solo Balapan, dan stasiun terakhir Surabaya Pasar Turi. Sementara untuk rute Bandung-Surabaya pulang pergi akan berhenti di Yogyakarta dan Madiun dengan tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Kereta luar biasa akan beroperasi 12 hingga 31 Mei 2020 dan tiket sudah dijual sejak Senin kemarin. Calon penumpang hanya bisa membeli tiket di loket stasiun keberangkatan dengan membawa sejumlah persyaratan. Tim Liputan iNews melaporkan. Satpol PP Kecamatan Tanah Abang menutup lapak pedagang yang nekat berjualan di tengah pandemi. Setelah ditutup, pedagang kembali nekat berjualan. Belasan anggota Satpol PP siang tadi menutup sejumlah lapak pedagang di kawasan Tanah Abang. Sebagian besar lapak yang ditutup adalah penjual pakaian. Petugas tidak memberikan sanksi bagi pedagang yang melanggar, hanya memberi teguran serta mencatat data pedagang. Ya habis gimana kalau kita nggak dagang mau makan dari mana? Penghasilannya cuma dari topi. Sedangkan kalau nggak ada pemasukan sama sekali kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak berlangsung lama setelah ditutup Satpol PP, sejumlah pedagang kembali nekat berjualan. Momen jelang Lebaran dimanfaatkan pedagang yang kebanjiran pembeli yang memburu kebutuhan Lebaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemotor menggunakan bajunya sebagai masker karena takut dirazia petugas. Lalu beberapa pemotor yang tidak memakai masker disanksi surat teguran tertulis. Takut dirazia, pemotor ini memakai bajunya menjadi masker saat melintas di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta. Maskernya kemana? Aja di rumah. Ketinggalan atau mana? Ketinggalan, saya gantungin ke pengambil. Kenapa nggak dipakai? Kan kalau keluar rumah itu kan harus pakai masker. Wajib. Akhirnya petugas hanya menegur pemotor. Sejumlah pengendara lain juga diberhentikan karena tidak memakai masker di tengah pembatasan sosial berskala besar di ibu kota. Beberapa diberikan sanksi surat teguran tertulis. Selain pemotor, pedagang pinggir jalan dan kerumunan ojek daring juga dibubarkan. Maraknya ojek daring yang berkumpul karena sejumlah pertokoan yang seharusnya tutup tetap beroperasi. Mall Mangga 2 Square itu ada kurang lebih 100-an tenan di dalamnya. 100-an tenan ini yang kami minta agar secara bergilir bukanya. Dan kita sudah menghubungi pihak manajemen akan mengurangi sampai 50%. Petugas pun menjegal sejumlah toko di pusat perbelanjaan di Mangga 2. Mereka memastikan pertokoan tidak beroperasi sesuai aturan PSBB kecuali 11 sektor industri yang diizinkan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, meski telah diatur, sejumlah penumpang KRL masih saja melenggang bebas tanpa surat tugas. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.